Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Sebentar, minum kopi dulu. Bismillah. Berarti ini sekarang seri ke-4. Seri ke-4. Ya. Oke. Kemarin aku sudah jelaskan ya bagaimana bahasa-bahasa originalitas dari sebuah teks suci itu diperlukan sehingga kita tidak misleading, tidak meleset dalam memahaminya, begitu. Dan sesuatu yang terpenting sekali aku sampaikan. Jadi begini, aku tuh pernah dikritik habis-habisan, aku diserang habis-habisan, tapi aku diam saja, aku senyum, dan aku kadang-kadang karena aku juga kadang-kadang nggak sabar, ya pernah juga aku counter, tapi ya nggak begitulah. Aku lebih cenderung membiarkan gitu sampai dia nanti mengerti dengan sendirinya atau dia bertanya dengan yang dia. Karena apa? Yang menyerang ini mu'alaf gitu loh. Jadi aku melihat mu'alafnya gitu loh. Makanya mu'alaf juga perlu belajar supaya nggak goblok ya. Jangan kamu masuk Islam terus nggak belajar, kamu goblok, bodoh kamu. Ketika aku dikritik nulis amin begini. Karena aku sering kan baca di komentar gitu. Amin ya Robbal Alamin gitu ya, gini. Aku kan sering nulis amin begini. Nah, aku dikritik habis-habisan tuh sama dia. Oh, begitu dipanggil Ustadz, padahal siapa minta dipanggil Ustadz? Aku nggak pernah minta dipanggil Ustadz. Karena juga aku nggak pede, masa sih ada orang percaya Ustadz gondrong begini? Nggak pernah pakai sorban, nggak pernah pakai baju koko gitu loh. Enggak, aku nggak pernah minta dipanggil Ustadz. Komunitas dunia maya itulah ya, bukan berarti yang di dunia nyata juga nggak ada yang panggil Ustadz, ya ada juga sih, tapi intinya aku tidak pernah dipanggil Ustadz gitu. Itu bagiku kurang nyaman juga panggilan itu. Karena apa? Apakah sudah pantaskah aku dengan panggilan itu, begitu ya. Jadi sudah dipanggil Ustadz nulis amin aja salah, gini ada. Aku nulis begini menurut dia salah, aku diem saja. Ya pernah sih aku sanggah, tapi secukupnya. Karena apa? Aku mengingat dia mu'alaf. Bagiku, kemu'alafannya itu aku hargai. Apapun kesalahan dia aku maklumi, anggap saja dalam proses belajar. Gitu loh. Kenapa? Seperti yang aku kemarin tentang bagaimana sebuah kata-kata abna ya, itu ketika dituliskan ke dalam huruf-huruf Latin itu menjadi sama, padahal abna beda dua. Ada dua abna gitu loh. Begitu juga ya, amin ya Robbal Alamin. Kalau ini disalahkan, semua juga salah. Mau ditulis seperti apapun, kalau amin ya Robbal Alamin tidak ditulis dalam huruf-huruf Arabian, tetap aja salah. Gitu loh. Seperti Allah itu, lu kira kalau lu nulis Allah begini terus bener? Atau begini? Katakanlah ini, yang ini jadi pertentangan. Sebetulnya bukan di sini masalahnya. Kalau Kristen itu Allah, kalau Islam itu Allah. Sebetulnya pertentangannya bukan di sini. Mau Allah, mau Allah, bukan di situ. Pertanyaanku, apakah kalau kamu nulis Allah seperti ini itu terus benar? Kan nggak benar juga. Jadi sebetulnya aku mau ngomong gini, kalau kita mau yang benar dan seperti kemarin ada benar dan itu menjadi benar, ya jangan dituliskan dalam huruf-huruf Latin, ya kembalikan ke Arabiunnya, selesai gitu loh. Jadi si mu'alaf itu mengkritik aku dalam sebuah kesalahan, artinya dia juga melakukan kesalahan yang ditimpahkan kepadaku sebagai kritik. Gitu loh. Mau ditulis pakai huruf Latin dengan cara apapun, kalau amin ya Robbal Alamin tidak bisa suruh pas, harus dikembalikan ke Arabiannya. Itu maksudku. Makanya kemarin kan terjadi polemik gitu, menulis insya Allah gimana, yang benar begini insya Allah, terus begini salah kabeh. Kalau mau benar kembalikan ke Arabiannya. Nih loh. Itu salah satu keunggulan Al-Quran
dia tetap terjaga dalam teks-teks Arabian, hurufnya juga terjaga. Tuh keunggulannya. Kok sudah seperti ini parah? Gimana kita mau melacaknya? Ini terjemahan. Ini diterjemahkan dari mana? Apakah dari aslinya? Jangan-jangan diterjemahkan dari terjemahan. Sedangkan setiap terjemahan itu sudah mengandung sekian persen penyimpangan. Gitu. Lah kalau terjemahan dari terjemahan, tuh masalahnya ya. Itu sekedar cerita kemarin ya. Melanjutkan yang kemarin belum sempat aku sampaikan. Jadi seperti Allah ini ada huruf itu yang tidak ini loh. Ada kaidah-kaidah dalam Arabian, huruf itu tertulis tapi nggak dibaca. Ini sebenarnya apa dia Allahu, Allaha, Allahi. Ada kelanjutannya. Tapi intinya yang aku mau sampaikan, kalau mau yang benar dan benar ya dikembalikan ke huruf Arabiannya. Nggak usah ini diperdebatkan. Gitu. Ini benar atau salah? Salah kabeh saja nih. Kalau kita sudah mentransfer daripada huruf hijaiyah, huruf-huruf Al-Quran ke huruf Latin atau ke huruf apa? Nggak bisa pas 100%, mesti salah. Ya, kalau mau benar ya dikembalikan, gitu aja. Oke. Nah, kemarin kita sudah berbicara tentang derivasi dari ibnu, abna, bani, ya. Nah, sekarang kita tentang walad yang belum. Tapi aku yang nggak ceritakan semua ya derivasinya karena ya nanti jadi terlalu panjang, terlalu lebar. Jadi aku ambil yang kira-kira penting ya. Nanti ini walad ini ya, anak ini terkait dengan surat Al-Ikhlas. Yalid ya. Yulad. Ini berbicara tentang anak ya. Kalau yalid ya itu melahirkan. Sebentar. Melahirkan. Ya, yulad dilahirkan. Ya. Yulad dilahirkan. Nanti ada lagi milad. Nah, ini aku mau bicara dulu. Milad, terus ada lagi nanti. Sebentar. Ada lagi istilahan yaitu maulud. Maulud. Kalau ini kelahiran, kalau ini yang dilahirkan. Ya, beginilah hebatnya bahasa Al-Quran itu. Dari satu akar kata dia derivasinya banyak. Ini ada banyak lagi nih. Cuman kan aku juga terbatas pengetahuanku tentang bahasa. Aku masih belajar ini. Jangan kau kira aku ini ngerti. Ya, dari kata walad itu kemarin kan ibnu, bani, abna sudah kita bicarakan. Sekarang kita ke walad. Ya, itu ada nanti yalid. Ada lagi bisa jadi yulad, bisa jadi milad, bisa jadi maulud. Ya. Sekarang aku mau ke milad dulu lah. Aku tidak akan masuk dalam perdebatan yang klasik melelahkan tidak bermutu. Apakah tinjauan fikihnya tentang memperingati hari kelahiran itu apa bid'ah atau tidak bid'ah? Nanti ada yang bilang bid'ah hasanah, bid'ah dolalah, bid'ah tetemenge. Enggak lah. Itu kalau kita tidak belajar antropologis budaya, bagaimana perang salib itu terjadi, bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi itu memimpin yang pernah terpuruk akhirnya bangkit menang lagi tentaranya. Memang kita sulit untuk memahami bagaimana peringatan-peringatan Maulid milad Nabi itu. Sulit gitu deh. Itu harus pakai pemikiran yang canggih, ya. Tapi ya sudahlah, aku nggak akan masuk perdebatan itu, ya. Aku mau bermain menjelaskan di bahasanya saja, ya. Itu urusan kalian lah, kalian jelaskan. Kalau kami orang Jawa, kami memperingati itu. Bahkan bagaimana ya? Kan
kebanggaan memperingati kelahiran sosok yang paling dicintainya, sosok yang paling dihormatinya. Ya, mau bid'ah, mau bid'i itu urusan 12 yang bisa kita diskusikan. Tapi selama Anda tidak memahami antropologis budaya, akan kacau. Ya. Jadi Islam jangan dipaku di abad ke-6. Islam jangan dipaku di abad ke-7. Tuh. Akhirnya kamu buat Islam menjadi kerdil. Nah, Islam itu progresif kok. Selama dia tidak melanggar hal-hal yang fundamental, it's okay. Udah lah. Lain kali kita bicara budaya, ya. Kita bicara ini dulu. Banyak peringatan-peringatan dilakukan oleh saudara-saudara kita Islam yang pro, yang nggak pro ya wes, aku nggak ngomong harus nggak pro, yang pro mengatakan milad Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Nah, kalau pakai milad, dia benar. Berarti dia berbicara kelahiran sosok. Tapi kadang-kadang ada yang pakai maulud. Ya inilah biasanya lidah Jawa. Lidah Jawa itu sering nyelesip. Katanya nanti kata muludan maksudnya mau memperingati acara kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad, ya kelanggar, kamu sholat ke masjid loh. Katanya nanti muludan, mau kemana? Mau muludan gitu. Nah, kalau maulud itu yang dilahirkan. Kan beda antara kelahiran dan yang dilahirkan. Beda. Masalahnya kita kadang-kadang pakai maulud juga. Padahal maksudnya memperingati yang lahir, bukan yang dilahirkan. Gitu loh. Karena kalau kelahiran, itu dia sosok. Personal. Like me, seperti saya. Ya. Ya. Kalau yang dilahirkan, itu ajaran. Tapi di sini harus dipahami bukan Kanjeng Nabi Muhammad itu yang melahirkan Islam. Islam itu ya dari Gusti Allah Agung sana, ya. Beliau sebagai guru kita tentang Islam yang menyampaikan Islam kepada kita setelah beliau berguru kepada Allah lewat Jibril. Mamanya begitu ya. Jangan dibilang terus nanti jatuhnya Muhammadisme, kan kacau jadinya. Nggak begitu ya. Jadi begini. Kalau kita menggunakan kata maulud, berarti ya yang diperingati itu yang dilahirkan, yaitu ajaran apa? Islamnya yang diperingati. Gitu loh. Tapi kalau kita menggunakan kata milad, nah itu baru benar. Kalau yang diperingati itu sosoknya Muhammad. Ngerti? Soalnya ini panitia-panitia kalau nulis spanduk harus ngerti. Mau pakai milad atau pakai maulud, hati-hati. Ya, jangan pakai maulud tapi yang diperingati miladnya, atau pakai milad tapi yang diperingati mauludnya. Beda-beda penggunaan bahasa. Inilah dari satu akar kata aja bisa macam-macam. Dari sini, ya, bisa ada yalid, ada yulad, ada lagi maulud, ada milad, ya. Macam-macam. Nih, ya. Oke. Sekarang ini aku hapus mauludnya ya. Makanya kalau maulud itu yang dilahirkan berarti yang diperingati Islam, ajarannya, ya. Oke. Maksudnya yang dilahirkan sosok Muhammad ini, ya. Tapi kan yang mau diperingati sebetulnya Muhammadnya. Oke. Ya, aku hapus ini ya. Cek. Sekarang kita masuk ke ini. Milad. Kelahiran. Biasanya begini spanduknya. Milad Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, bener nggak? Bener nggak spanduk-spanduk seperti itu? Milad kelahiran atau biasanya milad Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bener nggak? Perhatikan, ya. Muhammad itu ada dua, ya. Muhammad itu ada dua, ya. Gambar di sini, ya. Muhammad sebagai bin Abdullah, kita sudah belajar kemarin ya. Kalau binti itu perempuan, bin Abdullah
dan Muhammad sebagai Rasulullah. Beda. Ya. Nah, masalahnya ketika melaksanakan milad itu patokan hitungan tanggalnya yang mana? Kalau hitungan tanggalnya 12 Rabiul Awal tahun gajah, ya, 12 Rabiul Awal tahun gajah, pertanyaanku, Anda memperingati kelahiran Muhammad bin Abdullah atau Anda memperingati kelahiran Rasulullah? Beda kan? Ini awam nggak tahu. Makanya kalian ngaji ya, biar nggak bodoh-bodoh ya. Biar bodohnya itu hilang. Ini permasalahannya. Jadi ketika dia menggunakan milad, tapi patokan hitungan tanggalnya 12 Rabiul Awal tahun gajah, tetapi ditulis Muhammad Rasulullah, ini nggak nyambung. Karena 12 Rabiul Awal tahun gajah itu kelahiran Muhammad bin Abdullah. Ngerti kau? Jadi kalau mau milad Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia patokannya bukan 12 Rabiul Awal. Berarti memperingati seorang Muhammad diangkat menjadi Rasul, itu patokan hitungannya sudah aku jelaskan. Kamu lihat lagi videoku yang kemarin-kemarin itu tentang Lailatul Qadar, di mana Kanjeng Nabi Muhammad setelah selesai belajar. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu belajar, bukan kamu anggap di Gua Hiro itu tenguk-tenguk gitu. Ini Allah ya mengutus Jibril sebagai guru Kanjeng Nabi Muhammad. Begitu Al-Quran sudah diajarkan semua kepada Kanjeng Nabi Muhammad oleh Jibril, sudah diturunkan. Jadi kata diturunkan itu perspektifnya itu diajarkan. Jangan kamu anggap turun itu dari atas ke bawah benda gini, bukan. Seperti seorang murid menurunkan ilmu, seperti seorang guru silat menurunkan ilmu kepada muridnya. Itu artinya mengajarkan. Jadi ketika Al-Quran diturunkan itu jangan kamu pahami gini loh. Al-Quran diturunkan gini. Itu artinya Al-Quran diajarkan. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad diajarkan di Gua Hiro itu oleh Jibril, dan itu selesai. Ketika sudah selesai, itulah tugas Kanjeng Nabi Muhammad yang awalnya dia sebagai pelajar, gurunya Jibril, dia diwisuda menjadi pengajar. Ketika dia sudah diwisuda menjadi pengajar di Lailatul Qadar itu, lihat lagi videonya ya, supaya nggak goblok kamu. Ya, lihat lagi videonya. Setelah dia diangkat menjadi pengajar, artinya ngajar siapa? Yang ngajar kita ini. Ngajar tentang apa? Tentang Al-Quran, tentang Islam. Disitulah dia diwisuda, beliau diwisuda sehingga mendapat gelar Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad. Gitu kalau orang Jawa menghormatinya, Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah. Paham kalian? Masalahnya yang mau kita peringati itu Muhammad bin Abdullah atau Muhammad Rasulullah. Itu bisa dilihat kesalahan-kesalahan yang terjadi sekarang ini, patokan tanggal yang digunakan. Kalau patokannya tanggal yang digunakan 12 Rabiul Awal tahun gajah, maka yang diperingati itu sebetulnya adalah Muhammad bin Abdullah. Paham sampai sini? Paham? Seperti ini. Ya? Udah berapa menit deh? Paham? Ya? Nah, sebelum aku lari ke Yulat. Ya? Paham lah. Kalau nggak paham, kamu ulang-ulang lagi videonya. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.